Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Kami kemarin sempat bahas soal kenapa AFF ini nggak mau lepasin Indonesia dan kembali tunjuk jadi tuan rumah AFF U16 dan U19. Ya, salah satunya adalah faktor penonton yang ramai yang jadi sumber pemasukan penyelenggara. Pasti nanti ada yang tanya, kan Indonesia yang gelar turnamen, kan mainnya di Indonesia. Kok AFF yang dapat duit sih? Sekarang gini deh, misalnya kalian ini seorang bos kerupuk, terus kalian ini nyari orang buat jualin kerupuk kalian. Yang dapat duit siapa? Ya kalian kan. Yang jual kerupuk mas cuma dapat gaji dari kalian. Ya gitu juga dengan Indonesia. Indonesia yang menyelenggarakan, tapi yang modalnya kan dari dia. Dan Indonesia cuma dikasih jatah bagian aja, gitu. Sama kayak Piala Dunia U17 ini, FIFA mengatakan Piala Dunia U17 di Indonesia adalah Piala Dunia U17 tersukses sepanjang masa. Catat ya, sepanjang masa lo ya. Bahkan menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, nggak akan ada yang mampu menyaingi kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan Piala Dunia U17. Kenapa demikian? Brazil adalah negara kiblat sepak bola. Di Brazil, sepak bola adalah salah satu agama. Bahkan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah Brazil adalah sepak bola. Yang harusnya jika ada turnamen digelar di negara sepak bola, pasti akan sukses dong, apalagi soal penonton. Tapi faktanya di 2019 saat Piala Dunia U17 digelar di Brazil, selama dari babak grup sampai final itu cuma menghasilkan 174.000 penonton aja. Tapi di Indonesia baru babak grup aja penonton yang datang itu udah tercatat 489.000 penonton di semua laga. Ini lebih dari 3 kali lipat dari jumlah penonton saat digelar di Brazil dong. Dengan hitungan tiket termurah saja misalnya 150.000 dikali 400.000 penonton aja deh. Itu FIFA udah ngantongin duit 60 miliar loh. Itu tiket termurah aja loh ya. Jadi menurut data survei Football Database, selama babak grup ini aja FIFA ini udah kurang lebih kantongin duit sekitar 175 miliar rupiah. Dan sayangnya timnas Indonesia gugur di fase grup, sebab jika Indonesia melangkah ke 16 besar apalagi sampai ke final, diperkirakan FIFA akan raup penghasilan kurang lebih 1 triliun rupiah. Wow. Tapi lantaran timnas Indonesia gagal lolos, jadi Football Database ini memperkirakan FIFA hanya akan dapat pemasukan itu sebesar 600 sampai 700 miliar saja. Tapi jangan salah, uang segitu 4 kali lipat yang didapat FIFA dibanding dengan yang didapat di gelaran sebelumnya. Nah makanya baik AFF, AFC, dan FIFA ini menganggap Indonesia ini anak emas, bukan lantaran prestasi, tapi ada pundi uang gede dari Indonesia. Kalau gitu Indonesia rugi dong? Ya enggak lah. Indonesia kan udah dapat nama, dapat fasilitas, stadion dibagusin, fasilitas dibagusin oleh FIFA, jadi ya setimpal lah. Jadi jangan heran kalau nanti suatu saat Piala Dunia Senior pun akan digelar di Indonesia. Bahkan menurut harian Daily Inggris, seandainya saja FIFA ini menunjuk Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2034, disinyalir FIFA akan kantongi dana atau uang 7 triliun rupiah lebih. Inilah Indonesia, sepak bolanya mah acak adut, tapi jadi lumbung uang bagi orang lain. Kita ke berita klub. Dari Persija, buat kemarin yang nanya, Bang, apa Persija udah itu aja pemain asingnya? Cuma datangkan Almeida aja, yang lain nggak akan diganti apa? Kami pribadi belum mendapatkan info lebih lanjut soal ini. Memang sekarang ini Persija udah 6 pemain asingnya, cuma nambah Almeida aja. Selebihnya ya 5 pemain asing yang sudah ada sebelumnya. Sebab ada kabar Persija ini lagi kesulitan ekonomi, jadi buat beli pemain itu agak susah, apalagi di jendela transfer kayak gini. Meskipun ada isu katanya Simic ini mau dipinjamkan ke Arema, tapi lu semua udah pada tahu kali, Simic ini kan gak mau dipinjamkan ke klub manapun. Oliver Bias aja yang awalnya mau dilepas kayaknya kagak jadi tuh, sebab kontraknya masih panjang. Persija nggak bakalan mau tuh ngasih kompensasi kontrak ke Oliver Bias.
Tapi ya kita tahu lah, bursa transfer ini masih ada semingguan lagi. Segala sesuatu bisa aja terjadi, ya kita tunggu aja ya. Dari Rans Nusantara FC, bos Rans Raffi Ahmad mengaku nggak akan belanja pemain lagi, cukup Rizky Pelu aja yang didatangkan. Selebihnya, Rans justru akan adakan seleksi alias trial bagi pemain manapun yang mau gabung ke Rans. Sebab menurut Raffi, sangat susah nyari pemain bagus di jendela transfer ini. Pemain yang dibuang klub cuma pemain jelek semua, sementara pemain bagus nggak ada yang dilepas. Nah, dengan sistem trial ini, kemungkinan pemain-pemain yang sebelumnya tanpa klub akan gabung ke Rans nih. Ya, meskipun itu tergantung dari hasil seleksi juga sih. Kira-kira siapa aja ya yang kemungkinan akan gabung? Apakah ada Lerby Eliandri juga? Kan Lerby lagi nganggur nih. Terus ada siapa lagi nih yang lagi nganggur? Osvaldo. Osvaldo kemungkinan akan ke Persija atau ke Persebaya deh. Atau mungkin Zulfiandi. Ya, mungkin aja. Kita lihat nanti aja ya hasil dari seleksi Rans. Dari Persebaya, formasi lini depan Persebaya dipastikan berubah di putaran 2 ini. Yang awalnya Paulo Victor ditopang dua sayap, Bruno Moreira dan So Yamamoto, kini formasinya berubah menjadi Paulo Henrique ditopang oleh Bruno Moreira dan Robson Duarte alias trio Brazil di lini depan Persebaya. Lalu, apakah ini akan gacor? Harapannya sih demikian. Sebab sepanjang sejarah baru kali ini loh Persebaya ini didominasi pemain Brazil di lini depan. Tapi kita pun gak bisa memungkiri sejak 2019 Persebaya ini selalu gagal dapatkan striker tajam. Striker yang awalnya tajam pun ketika masuk ke Persebaya justru jadi melempem. Ingat striker lo ya, Bruno Moreira nggak termasuk lo ya, sebab Bruno Moreira ini kan winger. Kita sebut aja dah, mungkin seperti Jose Wilson, Arsenio Valvot, Silvio Junior, dan Paulo Victor. Mereka ini kan gacor sebelum, tapi ketika masuk ke Persebaya kenapa jadi melempem? Ada yang gacor seperti Amildo Balde, David da Silva, dan Mahmud tapi cuma seumur jagung di Persebaya. Sekarang permasalahan itu ada di lini tengah. Ze Valente out, otomatis Song Uyong memikul beban sendiri sebagai playmaker di tengah, didampingi oleh M. Hidayat dan Ripal Wahyudi. Pertanyaannya, mampukah Persebaya bangkit di putaran 2 ini dengan mengandalkan trio Brazil di lini depan, atau justru tetap akan mengandalkan dan bertumpu pada Bruno Moreira? Dari Persib Bandung baru aja merilis video perpanjangan kontrak David da Silva. Seperti yang udah pernah kami sampaikan, jika DDS ini akan tetap diperpanjang. Kalau nggak salah, perpanjangan kontrak DDS ini 1 tahun plus 1 tahun opsi perpanjangan. Tapi tentunya bukan cuma ini kan yang ditunggu Bobotoh. Bobotoh pasti nunggu ada yang komen nih, apa ada kode nggak nih di balik video ini? Kode apa nih? Kode buntut? Jangan kalau kode buntut, dosa. Maksudnya ada kode pemain baru nggak nih di video perpanjangan kontrak David da Silva? Ya kalau itu kami sendiri nggak tahu. Tapi kalian kan udah paham lah. Persib itu biasanya kalau bikin video, mau itu perpanjangan kontrak, mau itu perkenalan pemain baru, pasti ada kode pemain baru lainnya. Tapi ya silakan tebak-tebak sendiri aja. Kalau kami pribadi yang ditanya, ada kode nggak bang tuh di balik video itu? Oke, ini cuma cocokologi kami lo ya. Kalau salah ya wajar, namanya juga cocokologi. Yang pertama, coba kalian lihat monitor yang dipencet oleh David da Silva. Di situ ada angka 00,10 dan angka 0,01. Ada angka lagi 0,01 dikurangi 5,6 plus 73 ditambah 3,5. Nah, kalau kita jumlahkan, yuk kita jumlahkan ya. 0,01 ditambah 0,01 ditambah 0,01 dikurangi 5,6 ditambah 73 ditambah 3,5 itu sama dengan 70,93. Nah, 93 dikurangi 70 sama dengan 23. Yang kedua, di akhir video dalam logo Persib itu ada gambar mata elang. Nah, silahkan tebak sendiri tim mana yang dapat julukan tim elang.
Dan siapa nomor 23 dari tim Elang? Ini cuma cocokologi loh ya. Apa benar atau enggaknya nomor 23 dari tim Elang itu adalah dia? Tapi kan bisa aja itu bukan mata elang, bisa aja itu mata burung jalak Bali. Kan ada Imade Andika yang dirumorkan ke Persib juga dari Bali United. Tapi kembali kami katakan, silahkan tebak-tebak sendiri aja. Namanya juga cocokologi. Kalau nggak cocokologi ya bukan Persib namanya. Dari PSM Makassar, ada kabar jika salah seorang bek lokal PSM Makassar yakni Erwin Gutawa resmi berpisah dengan PSM. Hal ini lantaran unggahan Erwin Gutawa di Instagramnya yang mengunggah kata-kata "sampai jumpa kembali". Rumor pun berkembang jika Erwin akan pergi dari PSM dan menuju salah satu tim Liga 1 lain, dan nama Persis Solo pun kabarnya paling santer diisukan akan jadi pelabuhan baru Erwin Gutawa. Sebab di biodata Erwin sendiri sudah tak ada lagi nama PSM. Ya, benar atau enggaknya ya kita tunggu aja ya. Di Liga 2 terjadi kerusuhan lagi antara Gresik United versus Delta Sidoarjo, dua tim asal Jawa Timur. Kami pribadi nggak tahu pasti penyebab utama kerusuhan yang hampir mirip tragedi Kanjuruhan ini. Tapi yang jelas dari rekaman video terlihat aparat kepolisian menembakkan gas air mata bahkan sampai keluar stadion. Menurut Kapolres Gresik AKBP Aditya Panji Anom, hal ini berawal dari kekecewaan supporter Gresik United atas kekalahan lawan Delta Sidoarjo. Para Gresik Mania ini mencoba mendemo para pemain dan ofisial tim Gresik United. Tapi lantaran adanya provokator di antara para supporter ini, akhirnya para provokator ini memanas-manasi supporter lain dengan melakukan pelemparan terhadap bus pemain Delta Sidoarjo. Aksi ini pun akhirnya diikuti oleh supporter lain, dan mengetahui hal ini, para aparat kepolisian pun terpaksa menembakkan gas air mata yang tujuannya untuk membubarkan massa. Menurut pihak kepolisian, atas insiden ini 7 orang dilaporkan dari supporter ini terluka berat. Sementara 10 personel kepolisian pun terluka dan 5 diantaranya masih dalam perawatan. Kami pribadi males mengomentarin hal ini. Sebab apa ya? Ini tuh kebodohan yang diulang. Apa mereka ini nggak berkaca pada tragedi Kanjuruhan? Dan lagi-lagi terjadinya di Jawa Timur loh. Inilah yang kadang nggak pernah dimengerti dan difahami oleh para supporter. Tujuan awal dibentuknya sepak bola selain olahraga adalah kebersamaan dan senang-senang, bukan anarkisme. Mungkin ada sebagian supporter kita yang berpendapat, dasarnya aja situ nggak pernah ngalamin jadi supporter. Coba kalau situ jadi supporter dan cinta mati sama klub, terus lihat klub situ kalah, emosi nggak? Kecewa nggak? Ini menurut kami mindset yang nggak salah sih, tapi jangan kebablasan. Kami sering bilang, fanatik boleh, bego jangan. Kalau kalian ngakunya fans fanatik klub, apa harus luapkan aspirasi dengan kerusuhan? Apa yang didapat jika kalian kerusuhan? Nggak ada yang didapat. Klub kalian didenda bahkan disanksi. Apa itu sama aja kalian ini hancurkan klub kebanggaan kalian sendiri? Kalah menang dalam sepak bola itu adalah hal yang wajar. Meskipun di zaman sekarang ini sebuah pertandingan sepak bola itu nggak murni dari permainan di lapangan, tapi ada namanya andil kecurangan baik di perangkat pertandingan bahkan dari klub itu sendiri. Tapi apa harus dengan rusuh? Kan bisa dengan cara lain buat menyampaikan aspirasi. Makanya kenapa seolah tradisi rusuh ini dijadikan patokan buat sampaikan aspirasi. Ini yang salah. Kita belum tahu apa imbas dari kerusuhan ini. Apakah Liga 2 akan di stop? Apakah Gresik United akan didenda dan disanksi? Tapi yang pasti atas kejadian ini merembet ke Liga 1. Salah satu pertandingan yakni Persebaya dan Persus PSIS kabarnya akan ditunda dan bahkan kemungkinan tak akan bisa digelar di Jawa Timur. Kapan dewasanya supporter kita ya?